pertama bekerja yang ditakutinya adalah bosnya. Pria itu melihatnya dan mengeluarkan suara sangat seram. Menunggu sampai dia lelah, dia berhenti dan menunjuknya dengan jari. Dia bilang bahwa roknya sudah robek. Si gadis merasa malu, mukanya merah. Gadis inilah seorang perawat baru. Dan pria inilah orang kaya tapi lumpuh. Pekerjaan gadis ini adalah merawat pria ini. Tak terduga baru bertemu sudah menakutkan. Hal ini tidak adil. Gadis ini tak tahu, pria itu membenci semua orang. Sebelumnya, pria itu sudah membuat 4 perawat dipecat. Dan sekarang sampai dirinya. Pria ini ingin terus membuat perawat ini pecat. Tapi dia tak menduga, kali ini dia tak bisa mengusirnya. Karena Luisa adalah seorang gadis istimewa. Ayahnya pengangguran, ibunya merawat nenek di rumah. Adik perempuan hamil tanpa suami, dan sudah beranak. Tapi ingin terus belajar ke perguruan tinggi. Tekanan kehidupan merawat 5 orang, membebaninya. Meskipun nasib tampak tidak adil, tapi Luisa baik hati belum pernah mengeluh. Dia mencoba mencari uang menghidupi keluarganya. Ketidakadilan itu dia masih bisa bertahan. Mungkinkah takut pria ini? Dan perperangan sengit antara perawat baik dan si kaya lumpuh akhirnya dimulai, tapi juga membuat kalian berpikir tentang makna nasib. Pekerjaan Luisa dimulai. Pria bernama William ini selalu mencari kesempatan untuk mengejeknya dan memperingatinya tidak boleh bolak-balik di depannya. Jadi Louisa hanya bisa duduk di dapur, perlahan membaca buku dan menunggu perintah. Waktu istirahat siang, dia duduk sendiri di kebun besar dan makan sandwich yang dibawanya dari rumah. Meskipun dalam kastil semuanya lengkap dan mewah, tapi semua itu bukan miliknya. Setiap hari dia tak ingin bekerja, tapi akhirnya masih hadir tepat jam 8. Merias dan tersenyum, tapi William tak berubah. Sampai suatu hari mantan pacarnya datang. Mantan pacarnya sekarang adalah pacar teman dekatnya. Hati William sekarang sakit lagi. Sebelum pergi, gadis ini berbicara pada Luisa bahwa William ingin putus. Beberapa orang tak ingin diselamatkan. Jadi kamu tak pernah bisa menyelamatkan mereka. Menunggu mereka pergi. Will dengan kursi roda menjatuhkan foto-foto di rak. Inilah cara satu-satunya untuk melepaskan amarah. Melihat keadaannya sekarang, tiba-tiba Luisa merasa sakit hati. Hari berikutnya, dia membeli banyak lem dan menempel potongan-potongan itu. Setelah Will melihatnya lebih marah. Will mengejek Luisa kampung, mengejeknya ceroboh. Dan kali ini, Luisa sebenarnya marah. Dia minta Will menghormatinya secara benar, tapi Will mengusirnya. Luisa berkata dia tak boleh dipecat. Dia perlu pekerjaan ini, karena dia tak ada uang. Will mendengar itu terdiam. Dia tak mengejeknya lagi. Sesaat, kita harus menghargai diri kita. Begitu tidak dibuli orang lain. Setelah itu, Will mulai meminta Luisa memasukkan mesin CD dan menyuruh Luisa menonton bersama. Tampak itu adalah permintaan aneh, tapi sebenarnya inilah cara Will berdamai. Saat menonton, Will melihat reaksi Luisa secara diam. Kita semuanya berharap bisa berbagi hal baik dan menerima pujian dari orang lain. Will juga begitu. Mulai hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Mulai saling berbicara, hal tidak sopan Will. Luisa juga tak peduli. Setelah menerima Luisa, Will menemukan Luisa adalah seorang gadis lucu. Dan Luisa juga menemukan, sebenarnya si pria jahat ini adalah seorang yang sangat sedih. Penyakit Will sangat aneh. Badannya tidak bisa berkeringat, sama arti tak bisa menyejukkan badan sendiri. Hanya perlu mendinginkannya jika demam. Jadi pada musim dingin, mereka hanya bisa lepaskan semua pakaiannya dan pakai kipas untuk menyejukkan badan. Setelah itu pakai handuk hangat untuk mengurangi suhu. Akhirnya badan Will kembali stabil. Ini adalah penyakit seorang yang mengalami kerusakan sumsum. William pernah punya semuanya. Muka tampan dan badan berotot, dengan jumlah harta besar. Dan seorang pacar cantik, dengan pekerjaan gaji besar. Dia selalu tersenyum, dan sangat suka olahraga, hidup seperti dalam mimpi. Tapi Tuhan mengujinya. Sumsum Will rusak parah dalam kecelakaan, membuatnya lumpuh, tak bisa bergerak, tak ada rasa, bahkan tidak bisa mengontrol ekspresi tubuh. Setelah tahu hal ini, Luisa mulai kasihan padanya. Meskipun sudah habis waktu kerja, tapi dia masih duduk di samping katil merawatnya. Setelah terbangun, Will melihat Luisa masih tetap di samping, membuat Will tersentuh. Dia mulai tersenyum padanya. Sejak itu keduanya menjadi teman dekat. Dengan dukungan Luisa, Will setujui Luisa membantunya mencukur jenggot. Setelah bercukur, melihat muka bersih Will, Louis sedikit bingung. Karena, pria di depannya sangat tampan. Dan rasa rendah hati Will, karena kehadiran Luisa menjadi hilang. Tapi tiba-tiba satu hari, Luisa mendengar orang tua Will bertengkar. Mereka bertengkar tentang wasiat kematian nyaman dan masalah ke depannya. Akhirnya dia sudah mengerti. Ternyata Will meminta orang tuanya untuk membiarkannya mati. Di pihak Swiss juga ada hasil. Ibunya tak setuju, tapi ayahnya ingin membantunya. Dia bilang setiap hari anak hidup dalam kesulitan. Dia tak ingin suatu hari Will bunuh diri secara diam-diam. Luisa ingat lagi di tangan Will ada bekas luka. Ternyata itulah tanda potong tangan bunuh diri. Suatu hari, ketika Luisa habis waktu kerja, Will mengucapkan selamat tinggal padanya. Tapi Luisa tak membalas. Katanya tak ingin ke sana lagi. Tapi adiknya berbicara padanya bahwa dia tak terpaksa melihat Will berpulang. Dia bisa bantu Will menyalakan api harapan.
Luisa mendengar itu sangat tertantang. Dia mulai membaca buku, dan meneliti kehidupan kesulitan orang lumpuh, dan merencanakan bepergian. Setelah itu menggunakan semua alasan untuk mengantar Will bepergian. Mereka ke konser musik. Luisa kenakan gaun merah. Dalam konser musik, dia menggigit merek baju untuk Will. Will menyadari Luisa adalah gadis yang sangat cinta kehidupan. Meskipun film budaya klasik atau konser musik, dia juga bisa merasa dengan hatinya, dan tak pernah benci apapun. Setelah konser berakhir, keduanya tiba di rumah. Will bilang dia tak ingin ke rumah. Dia ingin tetap di sini. Pria mengikuti konser musik dengan gadis bergaun merah. Kalimat ini berisi banyak perasaan. Hubungan keduanya semakin akrab. Hari ulang tahun Luisa, Will langsung ke rumahnya dan mengadakan pesta untuknya. Membuatnya sangat heran. Hadiah yang pacarnya juga tak bisa mengira. Tak lama lagi, Will mengatur ayah Luisa satu pekerjaan, agar Luisa ada waktu membuat apa yang dia suka. Dan tak peduli masalah mata pencaharian, mantan pacar siap menikah dengan teman dekat Will. Will duduk di kursi roda menghadiri pernikahan. Melihat mantan pacar dengan gaun putih, Will berusaha tenang tak berkata apapun. Tapi dalam pernikahan, Luisa mendengar seorang wanita berkata pengantin perempuan tak tahu memilih orang. Di antara semua pria di sini hanya Will adalah orang yang layak terpercaya untuk menikah. Tapi sayangnya setelah lumpuh, pengantin sudah memilih orang lain. Itu berarti, pengantin laki-laki bukan orang baik. Wanita ini bilang, dia tak merasa sayang pada Will. Dia hanya sayang untuk pengantin perempuan. Sesaat lagi pengantin perempuan menemui Will berbicara. Dia berusaha tegar, tapi tak bisa menyembunyikan penyesalan, karena dia putus dengan Will. Bahkan dia bilang semuanya karena Will. Tapi sekarang ketika ada Luisa di samping, Will menjadi sangat percaya diri. Hal ini membuat pengantin perempuan terkejut. Luisa memutuskan berdansa dengan Will. Dia duduk di paha Will, dan menyuruh Will berputar. Semua hadirin sangat heran dan berbisik gosip, mantan pacar pengantin perempuan lumpuh masih bisa mendapat cinta sejati. Dan pada waktu itu, Will bilang sama Luisa, kamu adalah dorongan agar aku bangun setiap hari. Meskipun keduanya sedang memainkan peran, tapi sebenarnya Will sudah cinta gadis ini. Tapi meskipun Will melihat Luisa yang lemah lembut, juga tak ceritakan perjalanan ke Swiss dengan Luisa. Hal ini berarti dia belum membuang niat. Hari kematian nyaman hampir tiba. Luisa harus mencari semua cara untuk Will ingin tetap hidup. Jadi dia merencanakan bepergian terakhir. Dia mengantar Will ke pesisir indah. Keduanya sama berjemur, bermain bersama, melihat hujan bersama. Lihat Luisa menari di bawah bintang-bintang. Will lihatnya dengan mata penuh cinta, dan keduanya saling cium dan menunjukkan cinta. Dan waktu itu Luisa bilang pada Will, dia akan membawa kebahagiaan untuk Will, dan minta Will jangan ke Swiss untuk menjalankan kematian nyaman lagi. Tapi Will dengan lemah lembut jawabnya dia harus pergi. Luisa menangis minta Will hidup untuknya, tapi Will membalas karena cintanya dia harus membebaskannya. Karena dia tak bisa memberikannya kehidupan bahagia, dan hal yang lebih penting dia tak bisa menerimanya dalam bentuk tak berguna ini. Dia minta Luisa ke Swiss bersama, dan mengantarnya ke jalan terakhir. Hati Luisa terpecah, dia tak bisa melihat orang yang dicintai mati. Hal ini terlalu kejam untuknya. Dia menangis dan pergi. Setelah ke rumah, dia menangis. Ibunya bilang hal ini terlalu berlebihan. Tak boleh membiarkan pasien memilih itu. Itu pembunuhan. Tapi Luisa tak berkata apapun. Setelah beberapa hari putus asa, Luisa menemui ayahnya. Ayahnya bilang dia tak gagal. Hanya dia tak bisa mengubah batin seseorang. Hadiah paling indahnya bisa memberikan Will, bukan kepercayaan pada kehidupan, itulah percintaan. Ketika Luisa tahu Will sudah berangkat ke Swiss, dia juga ingin ikuti. Untungnya dia cepat sampai untuk pamit pulang. Dia tersenyum, Will juga. Dia buka tirai untuk Will melihat dunia indah itu terakhir kalinya. Dia berbaring di sampingnya, merasakan kehangatan terakhirnya. Dan, dia mengantar Will di jalan terakhir ini. Setiap daun di kursi tak sama. Setiap kali bertemu akan berpisah. Satu jiwa bisa bercahaya, juga karena batin yang tulus. Saat Luisa ke satu warung kopi di Paris. Ini adalah tempat yang disukai Will saat hidup. Ideal dan cintanya sudah menjadi bagian dalam Luisa. Karena percintaan dan pembagian membuat kehidupannya berlangsung. Dan Luisa selalu mencintai kehidupan dan penuh semangat hidup. Pasti kehidupan ini tidak sia-sia.